Langit di atas desa Nglorok tampak muram meski belum masuk musim penghujan. Angin sore bertiup kering, membawa debu jalanan yang berterbangan ke teras rumah-rumah warga. Di ujung gang sempit, sebuah rumah kayu tua berdiri dengan cat yang mengelupas di beberapa sisi. Dari dalam rumah itulah suara bentakan terdengar keras, memecah ketenangan senja. "Aku nyesel punya anak kayak kamu, Arka," teriak Pak Sarmin, lelaki tua berambut putih yang dahinya penuh kerutan amarah. Arka, pemuda berusia 25 tahun, hanya duduk diam di kursi rotan reot dengan kepala tertunduk. Matanya kosong, namun hatinya penuh luka. Di depannya, ibunya, Bu Ranti, menyusul dengan suara tak kalah tajam. "Kamu pikir hidup ini cuma tidur, makan, dan main HP? Saudara-saudaramu semua kerja di kota. Kamu numpang hidup kayak benalu." Arka menggenggam ujung celana pendeknya erat-erat, menahan gejolak amarah yang mendidih. Ujung bibirnya bergetar, tapi ia memilih menahan diri. Bertahun-tahun ia menerima caci maki seperti ini. Sejak ia gagal kuliah karena tak ada biaya, hidupnya seolah menjadi beban keluarga. Adiknya yang kini bekerja di Jakarta malah sering mengirimi uang untuk orang tua mereka, dan itu hanya menambah tekanan pada Arka. Orang-orang udah mulai ngomong di warung. "Katanya kamu nunggu warisan aja. Mau jadi pewaris rumah tua ini, hah?" Bu Ranti mendekat, menunjuk wajah Arka dengan jari kurusnya. "Bu, aku cuma belum dapat kerja." "Aku udah coba," suara Arka nyaris tak terdengar. "Coba? Coba apa? Duduk mager seharian sambil nyanyi-nyanyi di TikTok?" Pak Sarmin menyambar, melempar sendal jepit ke arah Arka. "Dasar anak tak tahu diri." Sendal itu menghantam lutut Arka, tapi pemuda itu tetap diam. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sakit fisik, melainkan sakit yang sudah tertanam lama di dalam jiwanya. Ia sudah lelah membuktikan apapun. Dunia seperti telah memutuskan bahwa ia gagal bahkan sebelum berjuang. Malam itu, Arka keluar dari rumah tanpa berpamitan. Ia berjalan menyusuri jalan desa, menyusuri pematang sawah yang sunyi, menatap ke langit yang penuh bintang dengan perasaan terpuruk. Ia duduk di bawah pohon beringin besar dekat kuburan desa, tempat yang dulu sering ia datangi untuk menenangkan diri. "Kalau memang aku nggak berguna, kenapa aku dilahirkan?" gumamnya lirih. Angin dingin berhembus, seolah menjawab keresahan hatinya. Dalam gelap, sosok tua berjubah hitam tiba-tiba muncul dari balik bayangan pohon. Wajahnya keriput, matanya tajam penuh rahasia. "Kau memanggil, Nak?" Suaranya berat dan serak. "Kau ingin lepas dari hidup yang menindasmu?" Arka menoleh cepat. Siapa Anda?" "Aku hanya orang yang bisa membantumu. Tapi tak semua bantuan itu gratis. Kau tahu itu, bukan?" Arka terdiam. Pandangannya menelusuri wajah lelaki asing itu. Jantungnya berdetak cepat, tapi ada dorongan aneh di hatinya, keinginan untuk mendengar lebih jauh. "Bantuan seperti apa?" tanyanya, pelan. "Bantuan agar kau bisa hidup seperti yang kau impikan. Kaya. Dihormati. Tidak lagi disebut benalu oleh orang tuamu," jawab sosok itu sambil tersenyum dingin. "Tapi tentu saja, ada syaratnya." Angin malam mendadak makin kencang. Daun-daun beterbangan. Arka menatap mata lelaki tua itu. Dalam hatinya, amarah dan sakit hati membuncah. Ia tak sadar, malam itu menjadi awal dari sebuah jalan gelap yang tak bisa ia putar kembali. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Arka lagi, mencoba menjaga jarak walau jiwanya sudah setengah tertarik. Malam terasa semakin dingin, tapi anehnya tak membuat tubuhnya menggigil. Ada semacam keheningan yang pekat, seperti dunia berhenti berputar hanya untuk percakapan ini. Orang tua itu mengangkat dagunya. "Namaku tak penting.
Tapi orang-orang menyebutku Ki Jagat. Mereka yang datang padaku adalah orang-orang yang putus asa. Seperti kamu. Arka menelan ludah. Namanya pernah mendengar nama itu dibisikkan oleh beberapa orang di warung kopi, tentang dukun sakti yang tinggal di batas desa, yang bisa memberi kekayaan asal berani bayar mahal. Jadi, Anda dukun? Gumam Arka, ragu-ragu. Ki Jagat tersenyum. Kalau dengan itu kau mau menyebutku, silakan. Tapi aku bukan sembarang dukun. Aku hanya perantara. Kekayaan bukan dari tanganku, tapi dari mereka yang lebih tua dan haus. Siapa mereka? Arka nyaris berbisik. Makhluk-makhluk yang hidup dalam bayangan. Jin-jin tua. Mereka memberi, tapi selalu meminta imbalan. Kau hanya perlu mengorbankan 2 orang terdekatmu. Maka hidupmu akan berubah. Selamanya. Arka mematung. Dunia seperti berhenti sejenak. Ia menatap mata Ki Jagat, mencoba mencari kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan justru keyakinan yang mengerikan. 2 orang terdekat, ulang Arka. Darah dagingmu sendiri. Mereka yang membentuk hidupmu atau merusaknya. Kata-kata itu menghujam dada Arka. Wajah kedua orang tuanya melintas di kepala, Pak Sarmin dengan tatapan menghina, dan Bu Ranti dengan mulut tajamnya. Setiap hari mereka menyumpahinya. Setiap hari mereka mempermalukannya. Aku tidak bisa, jawab Arka pelan, meski suara hatinya berkata sebaliknya. Ki Jagat tertawa pelan. Kau tidak bisa atau belum bisa? Arka terdiam. Matanya menatap tanah. Dendam lama dalam hatinya, yang dipupuk sejak kecil, mulai menggelegak. Ia tak ingat kapan terakhir kali diberi pelukan. Ia hanya ingat teriakan, tamparan, dan rasa malu yang diemban setiap hari karena menjadi anak gagal. Apa yang akan aku dapatkan kalau aku setuju? Tanyanya, hampir tanpa sadar. Ki Jagat melangkah maju. Tangannya yang keriput menyodorkan sesuatu. Sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat, dan secari kain putih yang terlipat rapi. Minum ini sebelum tidur. Letakkan kain ini di bawah bantal orang-orang yang akan kau pilih. Jangan buka lipatannya. Jangan lihat isinya. Esok pagi, mereka akan mulai dihitung oleh mereka yang lapar. Arka memandangi benda-benda itu. Hatinya diliputi rasa bersalah, tapi juga ketertarikan yang tak bisa dijelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dunia menggenggamnya kembali, bukan sebagai pecundang, tapi sebagai seseorang yang punya pilihan. Apakah mereka akan mati dengan cara yang menyakitkan? Tanya Arka, suara bergetar. Ki Jagat menatapnya dalam-dalam. Kematian selalu menyakitkan, nak. Tapi penderitaanmu selama ini juga tak kalah pedih, bukan? Arka menutup mata. Wajah ayahnya. Wajah ibunya. Cacian, makian, hinaan. Dan di tengah keheningan malam, Arka menerima 2 benda itu. Tangannya gemetar, tapi matanya mulai menyimpan cahaya yang berbeda. Sesuatu telah berubah. Malam itu ia pulang dengan langkah perlahan, membawa beban keputusan yang kelak akan mengubah segalanya. Di langit, bintang-bintang perlahan meredup. Sementara di pohon beringin, bayangan Ki Jagat menghilang perlahan, menyatu kembali dengan kegelapan. Di rumah, suasana tenang. Pak Sarmin tidur di kursi depan dengan mulut terbuka. Bu Ranti sudah terlelap di dalam kamar. Arka berdiri di ambang pintu, memandangi keduanya dalam diam. Ia menggenggam botol dan kain putih itu erat-erat. Mereka melukaiku terlalu lama, bisiknya lirih. Tangannya bergerak pelan, membawa kain ke arah bantal ibunya. Napasnya berat. Dingin mulai menjalari tengkuknya. Tiba-tiba,
Bayangan kecil seperti anak-anak melintas di pojok ruangan. Arka tercekat, menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Ketika ia melangkah ke kamar ayahnya, jantungnya berdetak semakin cepat. Arka tahu, setelah malam ini, tak akan ada jalan kembali. Malam pertama setelah ritual itu berlalu dengan sepi yang ganjil. Tidak ada angin, tidak ada suara jangkrik, bahkan detik jam dinding pun seolah berhenti berdetak. Arka terlelap dengan botol kosong di bawah ranjangnya, dan kain putih telah diletakkan di bawah bantal kedua orang tuanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi pikirannya kacau, dipenuhi kecemasan, rasa bersalah, dan rasa ingin tahu yang membara. Dalam tidurnya, Arka bermimpi. Ia berada di tengah hamparan sawah luas, tapi warna tanahnya merah darah. Di kejauhan, tampak dua sosok berdiri, ayah dan ibunya. Keduanya mengenakan pakaian lusuh, wajah mereka kosong tanpa mata, mulut mereka hanya lubang hitam menganga. Arka melangkah maju, memanggil mereka, tapi tubuhnya terasa berat seperti lumpur menariknya ke bawah. Saat ia hampir menyentuh tangan ibunya, tanah retak di bawahnya. Dari celah itu, muncul tangan-tangan kecil seperti tangan bayi yang menariknya turun ke dalam kegelapan. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Jeritan ibunya. Jeritan ayahnya. Dan suara anak kecil yang tertawa, nyaring, aneh, dan menghantui. Arka terbangun dengan tubuh penuh peluh. Nafasnya tersengal. Kamar terasa pengap, jendela tertutup rapat, dan suasana masih gelap gulita meski sudah hampir subuh. Cuma mimpi, bisiknya. Tapi ketenangan itu tak bertahan lama. Pagi hari, Arka mendengar jeritan dari dapur. Ia bergegas keluar kamar dan melihat ibunya tergeletak di lantai. Wajah Bu Ranti pucat, tubuhnya gemetar, dan mulutnya berbuih. Pak Sarmin panik, berteriak menyuruh Arka memanggil tetangga. "Cepat, Arka. Ibumu kejang. Cepat." Arka berdiri kaku. Wajahnya membatu, tapi di dadanya berkecamuk. Ini nyata. Prosesnya telah dimulai. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh bayangan dosanya sendiri. Baru setelah beberapa detik, ia berlari ke rumah tetangga. Warga datang, ambulans dipanggil, dan Bu Ranti dibawa ke puskesmas. Dokter bilang ibunya mengalami serangan jantung mendadak. Tapi Arka tahu ini bukan murni medis. Malam berikutnya, mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih nyata. Ia berdiri di sebuah ruangan kosong berdinding batu, penuh coretan kuno yang tak ia mengerti. Di tengah ruangan ada meja batu, dan di atasnya terbujur sosok ibunya, sudah tak bernyawa. Di ujung lain, Pak Sarmin duduk menunduk dengan mata terikat kain putih. Di belakangnya berdiri sosok berwujud manusia, tapi tak punya wajah, tubuhnya hitam legam dan berasap. "Siapa kau?" tanya Arka dalam mimpi itu. Sosok itu mendekat. Suaranya bukan suara manusia, melainkan gema dari kedalaman. Satu telah dihitung. Satu lagi menunggu waktunya. Kau harus bersiap. Arka terbangun dengan tubuh menggigil. Suara itu masih bergema di telinganya. Ia menangis malam itu, seperti anak kecil yang menyesali kesalahan. Tapi ia tak bisa menarik kembali keputusannya. Pesugihan sudah berjalan, dan setengah nyawa sudah ditukar. 2 hari kemudian, kabar duka datang. Bu Ranti meninggal dunia di rumah sakit. Serangan jantung kedua menghentikan detaknya. Warga datang melayat. Pak Sarmin menangis histeris, memeluk tubuh istrinya sambil meratap seperti kehilangan separuh hidup. Sementara itu, Arka duduk di pojok ruang tamu, menatap tubuh ibunya yang terbujur kaku dengan tatapan kosong. Ia merasa mual. Ia mencoba menyangkal bahwa ini semua salahnya. Tapi di balik pikirannya,
Ada suara kecil yang terus membisik. Lihat, mereka akhirnya diam. Tidak lagi mencacimu. Tidak lagi memarahimu. Malam harinya, rumah itu sunyi. Setelah semua pelayat pulang, Pak Sarmin tertidur di sofa, kelelahan karena menangis seharian. Arka duduk di depan rumah, merokok dengan tangan gemetar. Sekarang tinggal satu lagi, bisiknya. Tapi dalam hati kecilnya, rasa bersalah mulai tumbuh liar. Ia mulai meragukan apa yang ia lakukan. Apakah benar ini harga yang pantas untuk sebuah pembuktian? Atau ia hanya anak yang terlalu lemah untuk melawan, lalu membalas dengan cara paling kejam? Namun sebelum ia bisa merenung lebih dalam, angin malam bertiup keras. Bayangan seseorang melintas di pojok rumah. Ketika Arka menoleh, ia melihat kain putih yang dulu ia taruh di bawah bantal ibunya, kini berada di tangga dapur. Lembab, berdarah, dan bergerak sendiri perlahan ke arahnya. Angin malam merayap perlahan dari celah-celah dinding rumah yang tua. Arka berdiri terpaku di depan kain putih lembab yang kini berada di tangga dapur. Sisa darah di ujung lipatannya masih menetes pelan, seperti luka yang belum tertutup. Napasnya tercekat. Kain itu bergerak. Pelan, menggeliat seperti hidup. Arka mundur selangkah, dadanya sesak oleh rasa takut dan penyesalan yang mulai menumpuk seperti bara. Tapi belum sempat ia melangkah lebih jauh, terdengar suara gemerisik dari ruang tengah. Ia menoleh cepat. Pak Sarmin berdiri di sana. Matanya sayu, merah. Tapi bukan karena menangis. Tatapannya seperti kosong, seolah jiwanya sudah diambil setengah oleh sesuatu yang tak kasat mata. "Bapak?" gumam Arka. Pak Sarmin tidak menjawab. Ia hanya berdiri menatap anaknya. Lama. Hening. Sampai akhirnya ia berkata dengan suara berat. "Semua ini karena kamu, K.A." Arka terkejut. Tubuhnya menegang. "Apa maksud Bapak?" "Aku tahu. Aku tahu kamu bawa sesuatu malam itu. Ibumu mimpi buruk terus setelah kamu letakkan kain di bawah bantal. Dan sekarang dia mati." Suara Pak Sarmin mulai bergetar, berubah jadi geraman penuh amarah. "Anak macam apa kamu ini? Apa kau bunuh ibu kamu sendiri?" Arka mundur selangkah. Tapi sebelum bisa menjawab, terdengar buk. Pak Sarmin melempar gelas ke arahnya. Mengenai dinding. Pecahannya memerci ke kaki Arka. "Kamu anak setan. Dasar tak tahu balas budi. Dari kecil kami susah-susah besarkan kamu, ini balasannya?" Arka merapat ke tembok. Tangannya gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Suara-suara bisikan dari dunia tak kasat mata yang selama ini ia abaikan kini makin keras. Jeritan, tawa, isakan, semuanya menyatu di dalam kepala Arka, seperti genderang perang dari alam jin. Dan di antara semua itu, satu suara terdengar paling jelas. "Buktikan. Selesaikan. Ambil semuanya." Malam itu, Arka kembali ke tempat Ki Jagat. Ia berlari seperti orang kesurupan. Tanpa alas kaki, tanpa pikir panjang. Ia berdiri di bawah pohon besar, menjerit. "Ki Jagat, keluar kau. Aku mau selesaikan ini." Kabut mulai turun. Pohon beringin meliuk pelan. Sosok Ki Jagat muncul dari balik kabut, tak lagi ramah, tak lagi misterius. Kini wajahnya penuh luka, seperti terbakar, dan matanya hitam sepenuhnya. "Kau datang artinya kau sudah siap," gumam Ki Jagat. Arka mengangguk. Di matanya tak ada lagi keraguan. Kebencian telah memuncak. Bapak akan jadi yang terakhir. Setelah itu,
hidupku bebas dari mereka. Ki Jagat tersenyum bengis. Bukan cuma bebas, kau akan dilimpahi kekayaan. Rumah, mobil, semua akan datang dari arah yang tak kau sangka. Tapi ingat, setelah ini, tak ada pintu kembali. Arka hanya menunduk. Dalam hatinya, yang tersisa hanyalah dendam dan keyakinan. Kalau hidup tak memberinya keadilan, maka ia akan menciptakan jalannya sendiri, meski harus berdarah. Ki Jagat menyodorkan benda terakhir. Piring tanah liat berisi tanah kuburan, rambut manusia, dan darah kering. Taburkan ini di bawah kasur ayahmu. Dalam 7 malam, tubuhnya akan layu, seperti bunga diserap akar-akar tua. Arka mengambil piring itu. Tangan gemetar, tapi ia genggam erat. Malam ketiga, Pak Sarmin mulai batuk darah. Tubuhnya lemas, nafsu makan hilang. Dokter bingung. Tak ada diagnosis yang jelas. Ini bukan sakit biasa, K.A., gumam tetangga. Arka hanya diam. Tapi malam itu, saat hujan mengguyur pelataran rumah, ia melihat sosok bayangan berdiri di belakang pintu kamar bapaknya. Tinggi, kurus, bermata merah menyala. Sosok itu menatap Arka dan tersenyum. 1 malam lagi. Malam ke-7. Pak Sarmin mengigau keras. Tubuhnya menggigil hebat. Arka duduk di teras, tak bisa tidur. Di dalam rumah, suara tangisan mulai terdengar. Tapi bukan suara bapaknya. Tangisan itu suara ibunya. Lalu disusul suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak bermain. Padahal tak ada siapapun di dalam rumah selain dia dan Pak Sarmin. Ketika Arka memberanikan diri membuka pintu kamar, ia melihat ayahnya sudah tak sadarkan diri. Mulutnya terbuka, bola matanya hanya putih. Tapi di sudut ruangan, ada 3 sosok anak kecil berdiri. Tubuh mereka gelap, basah seperti baru keluar dari sumur. Mereka menatap Arka dan serempak berkata, "Kau lulus, selamat datang di dunia baru." Angin kencang menerpa. Lampu padam. Dunia berguncang. Dan malam itu, Pak Sarmin menghembuskan napas terakhirnya. 7 hari setelah kematian Pak Sarmin, rumah itu tak lagi sunyi. Mobil mewah terparkir di halaman, satu persatu tamu berdasi datang membawa proposal, kerja sama bisnis, dan undangan investasi. Dalam waktu singkat, nama Arka muncul sebagai pengusaha muda paling mencolok di kabupaten. Warung kopi kecil yang dulu ia kelola kini berubah menjadi kafe 3 lantai. Ia punya gudang berisi barang-barang elektronik, tanah warisan yang dijual seharga fantastis, dan uang yang terus mengalir seolah tak akan habis. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah dari Arka. Ia tak lagi tertawa lepas. Tidurnya tak pernah tenang. Setiap malam, suara-suara itu datang, ratapan ibunya, makian bapaknya, dan suara anak-anak kecil yang menertawakannya dari dalam cermin. Terkadang, ia menemukan bercak darah di lantai meski tak ada luka. Sesekali, kain putih muncul kembali di bawah bantalnya, basah dan berbau busuk. Suatu malam, Arka bermimpi terjebak di sebuah rumah gelap. Ia berjalan menyusuri lorong panjang dengan dinding berlumut. Di ujung lorong, ia melihat 2 sosok duduk membelakanginya. Ayah dan ibunya. Arka mendekat, ingin meminta maaf, ingin menangis, ingin berkata bahwa ia menyesal. Namun saat ia menyentuh bahu ibunya, sosok itu menoleh. Bukan wajah Buranti yang ia lihat, melainkan tengkorak hangus yang tersenyum lebar. "Kau anak durhaka," bisiknya. "Kekayaanmu dibangun di atas darah kami, kau akan menikmatinya sendirian, selamanya." Arka terbangun dengan jeritan tertahan. Tubuhnya dingin, tapi keringat membasahi seluruh punggung. Ia memandang sekeliling kamar,
namun seketika tubuhnya membeku. Cermin di samping ranjang memantulkan sesuatu yang tidak sesuai. Di cermin, ia duduk bersama orang tuanya. Tapi dalam kenyataan, ia sendirian. Hari-hari berikutnya, satu persatu orang di sekitar Arka mulai menjauh. Rekan bisnisnya mendadak bangkrut, sekretarisnya meninggal mendadak karena serangan jantung. Bahkan penjaga kafe ketakutan karena setiap malam mendengar suara kursi diseret sendiri di lantai 3, tempat Arka tak pernah izinkan siapapun masuk. Sampai akhirnya, datanglah sebuah paket tanpa nama pengirim. Kotaknya kecil, dibungkus kertas coklat, dan di dalamnya hanya ada satu barang. Foto Arka bersama kedua orang tuanya saat kecil. Namun wajah ayah dan ibunya disobek rapi. Dan di balik foto itu, tertulis dengan huruf merah. Kau bisa beli dunia, tapi tidak bisa beli ampunan. Beberapa bulan kemudian, media lokal ramai memberitakan kabar aneh. Arka hartawan, pengusaha muda sukses, ditemukan tewas di rumahnya sendiri. Tubuhnya tergantung di kamar tidur lantai 3. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi yang paling mengerikan, kedua matanya hilang. Dan di dinding kamar, tertulis kalimat dari darah. Kami tunggu kau di sisi lain, nak. Kini rumah itu kosong. Dibiarkan terbengkalai. Warga percaya, setiap malam Jumat Kliwon, terdengar suara tangisan anak laki-laki, suara kursi diseret dari lantai 3, dan kadang, sosok wanita tua duduk di teras, menunggu anaknya pulang. Dan cerita ini menjadi peringatan bahwa harta yang datang dari pengkhianatan darah daging akan selalu dibayar lebih mahal dari yang kau bayangkan. Tamat.